sekarang. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Baik. Maka Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini termasuk istri Nabi yang memiliki gelar Ummahatul Masakin, Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena memang gemernya daripada Sayyidah Zainab binti Khuzaimah memberikan hartanya kepada orang-orang miskin. Paling gak tahan kalau lihat orang miskin. Paling gak tahan kalau lihat orang miskin. Beda sama kita paling gak tahan kalau lihat orang kaya. Pengen jadi orang kaya. Kalau lihat orang miskin agak sebelah mata begitu ya. Tapi istri Nabi gak begitu. Sebenarnya istri Nabi itu semuanya ummul masakin. Semua istri Nabi itu orang yang gemar sedekah. Tidak ada kita jumpai istri Nabi kecuali semuanya paling senang sedekah, paling senang ngasih orang miskin, paling senang baik sama orang susah. Gak ada. Makanya kalau ada perempuan yang pelit, ini khawatir ngikutnya istrinya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal pelit istrinya. Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Nama istri Abu Jahal itu Ummu Jamil. Abu Lahab. Istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Artinya ibu yang cantik. Ummu Jamil. Tapi dilaknat sama Allah dalam ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan perempuannya yang bawa kayu bakar. Suami istri disebut dalam Al-Quran. Sampai ini Ummu Jamil saking marahnya sama Nabi Muhammad. Padahal wahyu turun dari Allah, tapi dia marah sama Nabi Muhammad. Akhirnya dia bawa batu besar. Dia bawa ke kota Mekah, jumpa sama Sayyidina Abu Bakar. Dia bilang sama Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, mana temanmu Muhammad? Aku mau taruh, mau aku hentakkan batu besar ini ke kepala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar bingung hadir. Mau jawab pertanyaan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Kenapa bingung? Kenapa bingung kira-kira? Rasulullah mau dipukul sama Ummu Jamil, padahal Rasulullah di samping Abu Bakar. Kenapa ya? Orang soleh itu begitu. Ada orang memusuhi dengan apa? Ada di depan mata. Sebenarnya kalau umpama Abu Lahab sama istrinya mau menunjukkan Islam itu salah, gampang. Gampang. Kenapa? Karena turun ayat tersebut di zaman mereka masih hidup. Ayatnya apa? Tabbat yada abi lahab. Celaka. Abu siapa? Abu celaka dalam Al-Quran. Kalau Abu Lahab pinter, gampang. Dia masuk Islam jadi sahabat. Rusak gak Al-Quran? Rusak hadirin. Al-Quran udah bilang celaka, masuk neraka, tiba-tiba masuk Islam. Jadi sahabat, taat sama Nabi Muhammad, ibadahnya rajin. Tapi beginilah Al-Quran, berani menunjukkan ayat karena Al-Quran tidak akan terjadi kesalahan sama sekali hadirin. Kalau Al-Quran udah bilang celaka, gak bakal ada pintu taubat untuk dirinya. Bayangin kalau Abu Lahab masuk Islam bagaimana? Turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab, besok masuk Islam. Orang langsung bilang, ini Nabi Muhammad ini bohong. Masa turun wahyu tabbat yada abi lahab wa tab, besok dia masuk Islam. Karena luar biasanya Al-Quran tidak punya kesalahan hadirin. Walaupun ada kemungkinan Abu Lahab bisa merusak Islam dengan cara dia masuk Islam, tapi tidak akan terjadi karena ini agama yang paling benar hadirin. Nah, biar yakin bagaimana hebatnya Al-Quran, hebatnya kitab suci Allah. Baik. Kemudian kita sebutkan bahwasanya Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini adalah termasuk Ummul Masakin. Semua istri Nabi itu disebut dengan Ummul Masakin. Disebut dengan Ummul Masakin. Cuman kenapa disebut dengan orang yang suka sedekah? Tapi kenapa cuman Sayyidah Zainab binti Khuzaimah dapat julukan Ummul Masakin? Karena beliau memang udah senang sama orang miskin dari sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Dari sebelum masuk Islam udah baik, udah terhormat, udah luar biasa. Ketika setelah masuk Islam, tambah baik, tambah luar biasa, tambah terhormat. Kayak Sayyidina Abu Bakar. Sebelum masuk Islam orang hebat, orang mulia. Masuk Islam tambah mulia. Orang itu kalau udah baik di luar Islam, belum masuk Islam tapi udah orang baik, begitu masuk Islam biasanya jadi orang yang lebih baik. Luar biasa hadirin. Ya, baik. Kemudian disebutkan bahwasanya
Sayyidah Zainab binti Khuzaimah adalah Zainab binti Khuzaimah ibn Aris ibn Abdullah ibn Amru ibn Abdi Manaf ibn Ilal ibn Amr ibn As-Sa'sa'ah Al-Hilailiyah. Nanti kita ceritakan beberapa kisah di antara abahnya dan uminya. Abahnya adalah Zainab binti Khuzaimah ibn Harith ibn Abdullah ibn Amru ibn Abdi Manaf ibn Hilal ibn Amr ibn Sa'sa'ah Al-Hilaliyah. Jadi Sayyidah Zainab abahnya bernama Khuzaimah. Ibn Haris. Uminya nama Hindun binti Auf. Ini ketemu Sayyidah Khuzaimah ini dengan Nabi Muhammad, nyambung nasabnya. Ketemu nanti di atasnya itu dengan Sayyidina Mu'ad bin Nizar bin Adnan. Nabi itu nasabnya kan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abi Manaf ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas, terus sampai Mu'ad ibn Nizar ibn Adnan. Khuzaimah ibn Harith nasabnya juga nyambung, nanti ketemu sama kakek Nabi di Mu'ad bin Nizar bin Adnan, ketemu sama kakeknya Rasulullah. Hindun binti Auf, nanti kita pengen cerita khusus di Hindun binti Auf. Ini merupakan perempuan yang mulia yang langsung dapat doa dari Nabi, yang disebut dengan Nabi perempuan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya apa aja nanti kita bahas di Hindun binti Auf dari uminya Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Hadirin, baik, disebutkan bahwasanya Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini ada lahir 28 tahun sebelum Hijriah, wafat 4 tahun setelah Hijriah. Maknanya lahirnya 28 tahun sebelum Hijriah, berarti kalau Hijriah itu masuk umur Nabi 13 tahun. Umur Nabi 13 tahun, 63 tahun. Maknanya dikurang 28 sekitar umur Nabi 63 lah. Kapan penanggalan Hijriah pertama kali? Walhasil panjangan kalau kita bahas sampai situ. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah lahir 28 tahun sebelum Hijriah, wafat 4 tahun sesudah Hijriah. Hadirin, baik. Sekarang kita sebelum bahas suaminya Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, karena suaminya ini ada beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Sayyidina Tufail ibn Harith, ada yang mengatakan Sayyidina Ubaidillah ibn Harith, ada yang mengatakan Sayyidina Abdullah ibn Jahsh. Ya, ada 3 versi suaminya Sayyidah Zainab binti Jahsh sebelum Nabi Muhammad. Tapi nanti 3-3-nya kita bahas untuk nambah ilmu. Tapi sekarang kita pengen bahas secara khusus kepada Hindun binti Auf. Hindun binti Auf, umi daripada Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Hindun binti Auf. Hindun binti Auf ini disebut oleh Nabi Muhammad adalah dengan perempuan yang penuh keberkahan luar biasa. Kenapa penuh keberkahan luar biasa? Hindun binti Auf pertama kali menikah, suaminya bernama Khuzaimah. Dari Khuzaimah ini lahir satu orang putri yang bernama Zainab binti Khuzaimah. Maknanya Zainab binti Khuzaimah ini istrinya apa? Istri Rasulullah. Zainab menikah nanti kemudian dengan Rasulullah. Otomatis Hindun ini menjadi mertuanya Rasulullah, berarti kemarin ini mertua. Baik. Sebenarnya tidak usah kita panjangkan lagi, ini udah lebih daripada berkah. Jadi mertuanya Nabi Muhammad udah lebih daripada berkah, hadirin. Tidak perlu kemuliaan lain. Akan tetapi kita bahas. Selepas wafat Khuzaimah,
Hindun menikah lagi dengan nama sahabat namanya Al-Haris. Al-Harith. Dari Al-Harith ini punya anak yang pertama Maimunah. Maimunah bintil Harith. Paham? Maimunah bintil Harith. Yang Maimunah ini juga nanti menikah dengan Nabi Muhammad. Maknanya 2 kali jadi mertua Nabi Muhammad. Gimana gak kurang mulia tadi? Dua-dua anak jadi istrinya Rasulullah. Terus kemudian dari Al-Harith punya anak lagi namanya Ummul Fadl. Ummul Fadl atau disebut dengan Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra, Ummu Fadl, atau disebut dengan Lubabah Al-Kubra. Nah, ini Lubabah Al-Kubra nikah dengan siapa? Nikah dengan sahabat yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi beliau punya menantu, pertama Rasulullah, kedua Rasulullah, ketiga Abbas bin Abdul Muttalib, sahabat Nabi yang paling agung. Baik, sampai di situ enggak. Nabi itu kalau udah bilang ini perempuan berkah, berkahnya udah nggak habis. Terusan hadirin. Kemudian beliau Al-Harith ini dari suami Al-Harith, dari Lubabah Al-Kubra menikah dengan Abbas, punya anak, di antaranya anaknya banyak, ada beberapa, di antaranya anaknya adalah Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas tahu? Ahli tafsirnya baginda Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas, sahabat paling pinter-pinternya Nabi Muhammad, yang paling banyak riwayatkan hadis tentang wudhu. Kenapa? Karena memang Abdullah ibn Abbas ini orang termasuk sahabat yang paling sering tidur di rumah Nabi Muhammad. Kapan? Waktu Nabi Muhammad tidur di rumah Sayyidah Maimunah. Sayyidina Abdullah bin Abbas sering tidur satu kamar Nabi, Sayyidah Maimunah, waktu beliau kecil 7 tahun, dan Sayyidah Maimunah. Nabi Muhammad, Sayyidah Maimunah, Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kok boleh? Ya boleh, orang namanya halatinya, makciknya, kan muhrim. Paham? Jadi makanya kenapa kalau umpama sering dengar hadis, loh kok ada sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas umur 7 tahun tidur dalam kamar Nabi sama istri Nabi, lah orang makciknya loh. Paham? Makciknya orang Maimunah sama Lubabah Al-Kubra pernah dikandung. Paham ya? Sudah paham di sini. Jangan nanti pikir, oh kok bisa? Kok bisa belajar sejarah? Kalau belajar sejarah tahu ini ternyata Abdullah ibn Abbas adalah ponakan kandung daripada Maimunah dan Muhrim. Mana Muhrim tidak batal wudhu. Batal wudhu. Jadi umur 7 tahun sering tidur di rumah Sayyidah Maimunah. Kalau Nabi kena giliran di rumah Sayyidah Maimunah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Baik. Kemudian anak yang ketiga namanya Lubabah As-Sughra. Lubabah As-Sughra. Kubra, Sughra, besar kecil. Ya. Nah, Lubabah As-Sughra kemuliaannya apa? Dia menikah dengan salah satu pembesar Yahudi, namanya Walid Al-Mughirah. Nah, nampak lagi, ya, Walid Al-Mughirah. Lubabah Sughra menikah dengan Walid Al-Mughirah, pembesar orang Yahudi. Dan terus mulianya apa? Mulianya di anaknya. Dari pernikahan antara Lubabah As-Sughra dan Walid Al-Mughirah lahir satu orang anak yang bernama Sayyidina Khalid ibn Walid. Ini anaknya Khalid bin Walid. Ini kurang berkah apa nih hidupnya nih? Sayyidina Hind binti Auf, satu dapat doa dari Nabi berkahnya nggak ketulungan hadirin. Udah. Baik. Saya hapus ke sini. Kita lanjut ya. Kemudian setelah meninggal Al-Harith menikah lagi dengan salah satu sahabat yang bernama, yang ketiga suaminya namanya Umais. Nah, Umais ini dia punya beberapa anak, di antara anaknya adalah Arwa binti Umais. Nah, jadi tadi
Hindun binti Auf, kalau dari sini jadi mertua Rasulullah 2 kali. Jadi mertuanya Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi neneknya Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Jadi neneknya Sayyidina Khalid ibn Walid. Waduh, enggak kebayang kemuliaannya ya hadirin. Terus punya anak lagi namanya Arwa binti Umais, nikah sama siapa? Nikah dengan Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, sahabat termulia yang meninggal ketika perang Uhud. Nikah dengan Sayyidina Hamzah, paman tercinta Nabi Muhammad. Cukup di sini tidak hadirin. Punya anak lagi namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais nikah sama siapa? Nikah dengan Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Nabi sebut ketika perang dalam perang Allahumma sholli ala Muhammad, saya lupa dalam perangnya Khaybar. Bukan Khaybar. Dalam perang Allah, saya lupa nama perangnya. Allahumma sholli ala Muhammad, doa nanti kalau ingat kita sebutkan. Nabi itu mengeluarkan hadiah. Kata Nabi, kalau umpama yang memimpin perang adalah Abdullah ibn Rawahah, kalau Abdullah ibn Rawahah gugur di medan perang, maka yang mengambil bendera kepemimpinan adalah Zaid ibn Harithah. Kalau Zaid ibn Harithah wafat dalam medan perang, maka yang akan mengambil adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Kalau Ja'far ibn Abi Thalib gugur, maka yang mengambil adalah umat muslimin. Kata para ulama, kalau Nabi udah menyebut kalau, pasti. Maknanya secara doa hadis begini, nanti yang memimpin Abdullah ibn Rawahah. Setelah Abdullah ibn Rawahah mati, maka wafat, maka yang memimpin Zaid ibn Harithah. Setelah Zaid bin Harithah wafat, maka yang memimpin Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far bin Abi Thalib, maka yang memimpin umat muslimin gak ada yang meninggal lagi. Maknanya pasti hadirin. Tapi hadirin, ketiga sahabat Nabi, Abdullah ibn Rawahah, Zaid ibn Harithah, Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, ketika tahu bahwasanya mereka keluar perang untuk wafat, mereka keluar perang untuk syahid, tiga-tiganya tahu. Ini hadis Nabi Muhammad menunjukkan mereka mati wafat pada saat perang tersebut. Sudah tahu. Akan tetapi hadirin, kata Sayyidina Asma binti Umais, tidak pernah aku lihat suamiku lebih siap berperang setelah mendengar bahwasanya dia akan dikabarkan akan ikut berperang bersama Nabi Muhammad dan dia akan wafat. Persiapan yang luar biasa. Sampai Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib ketika dalam keadaan kritis mau meninggal dunia, sahabat nawarkan minum sama Sayyidina Ja'far. Ja'far, minum, engkau sudah kritis. Kata Ja'far, la, mabasyir, tak minum, saya tak minum. Lah minum, itu sudah mau meninggal. Dalam keadaan perang, terik matahari yang luar biasa, di siang hari, dalam keadaan kritis, beliau mengatakan, la, mabasyir, inni sha'im. Saya enggak minum, saya lagi puasa. Saya lagi puasa, kata Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Katanya, kenapa puasa? Kok puasa? Rupanya Sayyidina Ja'far tahu karena beliau akan meninggal dalam medan perang tersebut. Kata beliau, saya berpuasa hari ini supaya saya bisa buka puasa bersama Allah di surga nanti. Ya, sahabat tuh begitu hadirin. Sehingga Sayyidina Ja'far itu waktu megang bendera dipotong tangan kanannya sama orang Yahudi kafir Quraisy, dipegang tangan kiri, dipotong, dipeluk dengan kedua tangannya, ditombak dari belakang sehingga jatuh, beliau tumbang beliau. Nabi itu Sayyidina Ja'far waktu itu datang malaikat Jibril, nawarkan sama Sayyidina Ja'far, ya Ja'far, Allah ngantarkan saya kepada dirimu, ngasihkan engkau 2 sayap sebagai ganti tangan yang hilang. Kata Allah, engkau terserah mau pilih terbang ke surga manapun yang kau mau. Hadirin, ini gak milih surga, dikasih terbang ke surga manapun. Apa kata beliau? Tempat mana, kata malaikat Jibril, Ja'far, tempat mana yang paling pertama engkau ingin kunjungi? Surga mana? Kata Sayyidina Ja'far, boleh saya pilih? Boleh. Kalau boleh saya pilih, dengan 2 sayap ini, yang pertama kali saya pengen terbang, saya pengen ke majelis Nabi Muhammad, saya pengen lihat Rasulullah dalam keadaan sudah wafat, ya, dikasih pilihan surga, yang dipilih tetap Nabi Muhammad hadirin. Makanya dalam riwayat Nabi Muhammad ketika dalam majelis ngelihat ke atas langit, Nabi Muhammad senyum sambil mengeluarkan air mata. Kenapa? Kata Rasulullah, Ja'far barusan lewat terbang dengan kedua sayap indahnya, mengucapkan salam, kata Sayyidina Ja'far. Nabi Muhammad itu waktu tahu Sayyidina Ja'far udah wafat, pergi ke rumah Asma binti Umais, bingung hadirin. Kenapa bingung?
Gimana nggak bingung? Sayyidina Asma lagi masak persiapan untuk nyambut Sayyidina Ja'far pulang. Anak-anaknya gembira, Nabi Muhammad masuk pintu, tidak berani bicara, tidak berani ngomong. Sayyidina Asma sudah tahu, mengeluarkan air mata, nanya, ya Rasulullah, mau di Ja'far. Ja'far kenapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad cuma diam. Anak-anaknya yang tadinya main-main girang semuanya diam. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, Ja'far sudah wafat. Kalau tadinya rumah yang gembira pengen nyambut abahnya mau pulang, seketika jadi sedih semuanya hadirin. Ini Ja'far ibn Abi Thalib, salah satu anak mulia, sahabat Nabi yang luar biasa, juga jadi menantu Hindun binti Auf hadirin. Jadi antum nggak bisa bayangin ini, ya Allah, dapat doa dari Nabi Muhammad. Nabi cuma bilang, Hindun binti Auf adalah perempuan yang berkah. Nabi cuma bilang begitu. Hasilnya begini, hadirin. Hasilnya begini. Dan keberkahan tersebut kata para ulama tidak hanya berhenti di Hindun binti Auf, tapi turun kepada anaknya beliau Asma binti Umais. Asma binti Umais selepas wafat Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian dia dinikahkan, langsung dilamar oleh salah satu sahabat mulia yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meninggal Sayyidina Ja'far, selepas masa iddah dilamar oleh sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari pernikahan tersebut punya anak namanya Muhammad. Selepas meninggal Abu Bakar Siddiq cuma 2 tahun. Pernikahan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sekitar 2 tahun lagi. Selepas meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian dilamar lagi. Ini menunjukkan bagaimana hebat dan berkahnya Sayyidina Asma. Dilamar lagi oleh sahabat yang lain. Sahabat siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Punya anak Yahya dan lain-lain. Hadirin. Tapi dinikahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Sayyidah Fatimah. Maknanya Sayyidina Ali ini orang yang paling ikut Nabi Muhammad. Tidak berpoligami kecuali setelah meninggal istri yang pertama. Tidak menikah dengan istri yang lain kecuali setelah meninggal Ibunda Fatimah. Ya, paham ya? Jangan nanti dipikir nanti ini Sayyidah Asma ini madunya Sayyidah Fatimah. Enggak. Ya, setelah wafat Sayyidah Fatimah baru kemudian menikah dengan Sayyidah Asma binti Umais. Nah, bisa kebayang hadirin? Ya, menantunya Rasulullah, Abbas ibn Abdul Muttalib, Hamzah ibn Abdul Muttalib, Ja'far ibn Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Ya, terus cucunya Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, kemudian Khalid ibn Walid, kemudian Ja'far Shadiq punya anak yang begitu mulia, Muhammad ibn Abu Bakar Siddiq, salah satu ulama ahli fikih di zaman baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya Rabbal alamin. Ini kalau sudah dapat doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saya